Amin. Shalom teman-teman. Terima kasih buat Kak Aldo, Tena yang sudah memberikan kesempatan untuk saya sharing apa yang menjadi kerinduan perenungan saya tentang pengertian firman Tuhan. Jadi sama-sama kita mau belajar siang hari ini. Saya dikasih tema dan tema besar kita ya di UIC pada bulan ini adalah Inside Out. Jadi kemarin sempat tanya apa sih Inside Out itu ke salah satu tim dari UIC. Jadi Inside Out minggu lalu ada Coach juga sharing tentang Inside Out, tentang relationship, tentang hubungan juga, pertemanan dan lain sebagainya. Nah siang hari ini kita akan belajar lagi yang definisi lain tentang Inside Out. Jadi bisa tampilkan slide-nya. Jadi next slide. Ya, Inside Out punya pengertian yang sederhana. Pengertian sederhananya tentang Inside Out adalah terpancar keluar. Jadi teman-teman, ini yang kemarin saya tanya, apa sih arti inside out ke salah satu tim IYC? Dia ngomong bahwa inside out ini terpancar keluar, dari dalam yang terpancar keluar. Nah, sangat menjadi pertanyaan ya buat saya, apa yang kita pancarkan ya? Yang mau kita pancarkan keluar ini tentang apa? Apakah pancaran kita ini terlalu terang atau kan bahkan apa yang kita pancarkan ini terlalu redup? Jadi itu yang menggelitik di pertanyaan saya, pancaran yang seperti apa sih yang kita sebagai anak-anak Tuhan mau kita lakukan, yang mau kita berikan kepada dunia ini, pancaran yang seperti apa. Nah, kita harus kenal sumber dari pancaran itu, jangan sampai pancaran kita itu berlebihan. Jadi akhirnya bukan menjadi berkat buat orang lain, malah menjadi batu sandungan buat orang lain. Nah, ada gambarnya mungkin, selanjutnya. Yang gambar, ada yang next slide lagi, gambar yang selanjutnya, jangan sampai pancaran kita berlebihan. Jadi nanti kalau pancaran kita berlebihan, maka yang terjadi ya malah jadi batu sandungan buat orang lain. Sama-sama kita mau baca di Yohanes 15 ayat yang keempat. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Nah, di Yohanes 15 ini ngomong teman-teman soal berbuah. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Jadi kita tidak bisa menjadi saksi atau menjadi pancaran yang menjadi berkat buat orang lain kalau kita tidak melekat kepada Tuhan. Kita nggak melekat sama sumber berkat itu sendiri. Kita nggak melekat sama pokok anggur yang sesungguhnya. Nah di sini dikatakan di Yohanes 15 ayat yang keempat, Tuhan Yesus adalah sumber pancaran itu sendiri. Dikatakan tadi, tinggallah di dalam aku. Itu ngomong soal berdiam diri di dalam Tuhan. Kita menyembah Tuhan, kita punya waktu khusus bersama dengan Tuhan. Kita berdoa, kita bersyafaat, kita berkumpul seperti minggu hari ini. Kita beribadah di tempat ini. Ada kalau hari Kamis ada time to worship. Kita membangun jam-jam doa kita itu, kita sedang membangun hubungan yang intim, yang dalam, yang melekat dengan Tuhan. Jadi kita harus tahu bahwa inside out ini sesuatu dari dalam yang terpancar keluar. Jangan sampai apa yang ada di dalam kita itu mengganggu pikiran kita, mengganggu setiap apapun yang kita kerjakan. Karena kita nggak melekat sama Tuhan. Jadi yang pertama yang harus kita mengerti adalah kita tinggal di dalam hadirat Tuhan. Kita tinggal melekat sama sang pokok anggur itu sendiri. Dan di ayat yang ke-4 tadi juga dibilang seperti ini di Yohanes. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Enggak akan ada pancaran yang maksimal ketika kita tidak melekat sama Tuhan. Dikatakan kamu tidak tinggal di dalam aku. Enggak bakalan kamu bisa berbuah kalau kamu enggak tinggal di dalam aku. Mungkin berbuah, mungkin kita aktif, kita di luar, kita banyak kegiatan, kita cuman nilai yang kita berikan
atau hal yang kita tularkan orang lain lihat akhirnya tidak menjadi berkat buat orang lain. Karena kita tidak melekat pada pokok anggur itu sendiri. Di sini saya akan share 3 hal. Jadi 3 hal how to be inside out. Jadi bagaimana untuk menjadi inside out sih? Bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan, anak-anak muda di tempat ini, Elohimers di tempat ini, kita mau menjadi terang buat kemuliaan nama Tuhan di luar. Nah, ada 3 hal yang akan saya sampaikan di sini. Yang pertama, seperti yang dikatakan tadi, tinggal di dalam hadirat Tuhan. Tinggal di dalam aku dan aku di dalam kamu. Wah, ini cukup berat juga ketika ngomong soal tinggal di dalam Tuhan. Setiap hari dikatakan, setiap hari kita harus tinggal di dalam Tuhan. Supaya apa? Karena kita menjalani kehidupan sehari-hari. Karena kita hidup 1 hari 24 jam, kita istirahat berapa jam, kita beraktivitas, ada yang sekolah, ada yang kuliah, ada yang bekerja. Nah, kita bersentuhan dengan banyak orang. Nah, di situ kita nggak bisa pakai kekuatan kita sendiri. Kita nggak bisa pakai hikmat, marifat, kepintaran kita. Seberapa pintar kalian, seberapa banyak mungkin tabungan kalian, uang kalian. Kalian nggak bisa memakai itu untuk menjadi berkat buat orang lain. Kalau tidak didasari dengan hidup yang melekat di dalam Tuhan. Bicara tentang kedalaman hubungan dengan Tuhan. Kedalaman harus dibangun terus melalui doa-doa, melalui penyembahan, melalui pelayanan kita. Mungkin yang terlibat di dalam pelayanan gereja kita ini juga sangat menekankan kita sebagai jemaat yang bertumbuh di dalam Tuhan di tempat ini. Kita juga melayani, mungkin ada beberapa banyak bidang pelayanan, baik pelayanan yang ada di mimbar, praise and worship, musik. Usahakan kalian bisa terlibat di dalam pelayanan tersebut. Karena apa? Di dalam melayani Tuhan kalian itu bertumbuh. Di dalam melayani Tuhan ini adalah salah satu cara kita juga untuk melekatkan diri kita sama Tuhan. Meskipun di dalam pelayanan juga akan banyak nanti tantangan, banyak hal-hal yang mungkin silang pendapat, beda pikiran dan lain sebagainya. Tapi goal daripada pelayanan itu sendiri adalah supaya hidup kita ini semakin melekat sama Tuhan. Hidup kita semakin punya nilai, punya arti. Bahwa kita mau berikan hidup kita ini untuk Tuhan. Ketika kita memahami ini bahwa tinggal di dalam hadiratnya menjadi yang utama atau melekat di dalam Tuhan ini menjadi yang utama, maka kita itu punya pengertian yang baru teman-teman tentang kehidupan. Kita punya pengertian yang baru tentang hidup, tentang ngapain sih aku hidup ini, ngapain untuk apa aku lahir, bertumbuh, berkembang. Tadi Cik Christine bilang, ya semakin usianya semakin bertambah dan akhirnya goal pada akhirnya kita akan sama-sama antri untuk menuju kepada kematian. Jangan nunggu umur 40 tadi Cik Christine bilang untuk kalian melakukan sesuatu yang positif, yang baik. Tapi lakukan itu sekarang juga atau secepat mungkin. Karena kita nggak tahu usia kita teman-teman. Jadi kita lahir di usia berapa, meninggal di usia berapa. Kita nggak tahu kita meninggal di usia berapa. Oleh sebab itu kita memanfaatkan hidup kita untuk benar-benar tema besar IYC Inside Out ini benar-benar maksimal dalam kehidupan kita. Jadi kita punya pemahaman yang baru akan hidup ketika kita punya pemikiran atau punya dasar bahwa aku nggak bisa jauh dari Tuhan. Aku nggak bisa kalau aku nggak melekat sama Tuhan. Maka kita punya paradigma yang baru tentang kehidupan. Tentang apa sih yang Tuhan mau saya lakukan dalam kehidupan ini. Pengertian hidup yang bukan hanya mengejar keberhasilan, namun dengan siapa kita berjalan menuju keberhasilan tersebut. Jadi fokusnya akan berubah ketika kita paham bahwa hidup kita ini nggak bisa lepas dari Yesus, kita nggak bisa lepas dari Tuhan. Maka yang terjadi keberhasilan atau kesuksesan atau mungkin ketenaran itu bukan menjadi tujuan utama akhirnya ketika kita punya pemahaman bahwa Tuhan, aku butuh Tuhan dalam kehidupanku. Tapi yang menjadi hal yang utama ketika kita melekat sama Tuhan adalah dengan siapa kita berjalan, menjalani fase kehidupan kita. Dengan siapa kita melangkah, dengan siapa kita menuju kepada keberhasilan itu, kesuksesan itu. Atau bahkan bagaimana untuk kita dapat menjadi pengaruh. Bukan lagi tentang ketenarannya tadi, tapi dengan siapa kita menuju kepada keberhasilan tersebut. Jadi fokusnya bukan lagi ke diri kita, tapi
fokusnya ke Tuhan. Jadi fokus bukan lagi ke ketenaran, kehebatan pribadi, namun lebih daripada itu, akhirnya ketika kita fokusnya ke Tuhan, kita punya nilai yang namanya kerendahan hati, teman-teman. Jadi bahwa itu semua Tuhan yang memampukan. Ketika kita mungkin saat ini ada yang kuliah, aku bisa masuk di kampus A, karena aku ini ranking, karena aku nilaiku bagus, aku bisa diterima kerja di perusahaan yang mungkin orang lain nggak bisa masuk, atau bahkan aku ini juara kompetisi A, juara kompetisi B. Tapi ketika kita memegahkan diri bahwa itu semua hasil dari jerih payah kita, itu merupakan hasil dari kemampuan kita, maka kerendahan hati itu nggak akan muncul. Jadi ketika kita melekat sama Tuhan, kita punya nilai yang baru di situ yang namanya kerendahan hati. Jadi teman-teman, seberapapun kalian ada sampai detik ini, di usia kalian mungkin yang ada belasan tahun, puluhan tahun, tetap ingat bahwa apapun pencapaian kalian sekarang maupun di masa depan, itu adalah berkat dari Tuhan. Itu adalah kehendak yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Sehingga rasa untuk kita menyombongkan diri atau apa itu enggak ada. Yang ada adalah kerendahan hati. Nah, bicara kerendahan hati, beberapa waktu yang lalu saya offering preaching di sini menyampaikan tentang kerendahan hati. Yang itu pada waktu itu ilustrasinya atau ceritanya ada di seekor keledai. Nah, kita juga mau belajar lebih dalam lagi tentang kisah sang keledai ini. Tapi sebelum masuk ke situ, kita baca sama-sama di Mazmur 37 ayat yang ke-11. Nah, ini janji Tuhan terhadap orang-orang yang memiliki nilai kerendahan hati. Janji Tuhan yang kepada umatnya yang tidak bermegah atas dirinya sendiri. Dikatakan, tetapi orang-orang yang rendah hati akan mewarisi negeri dan bergembira karena kesejahteraan yang berlimpah-limpah. Tetapi orang-orang yang rendah hati akan mewarisi negeri dan bergembira karena kesejahteraan yang berlimpah-limpah. Dikatakan orang yang rendah hati itu akan mewarisi negeri. Mewarisi negeri ini ngomong soal apa, teman-teman? Itu ngomong soal berkat Tuhan dalam dunia. Jadi kalian gak usah khawatir, kalian ini aku mau jadi apa ya, terus nanti aku bagaimana ya, aku ekonomiku lagi gak baik, aku harus seperti apa. Janji Tuhan ada di Mazmur 37. Ketika kita punya nilai yang namanya kerendahan hati, kita akan mewarisi negeri. Bahwa Tuhan akan memberikan berkat, Tuhan akan memberikan sebuah hal yang mungkin gak pernah kita pikirkan sebelumnya, tapi Tuhan sediakan. Karena kita punya nilai yang namanya kerendahan hati. Dan apa sih? Dapat apa lagi setelah kita dapat yang namanya mewarisi negeri tadi? Dikatakan dan bergembira, ini ngomong soal sukacita. Kita akan punya sukacita, kita jadi anak-anak Tuhan yang murah senyum, yang humble, yang sukacita. Karena kita punya kerendahan hati. Dan yang selanjutnya adalah dikatakan bergembira karena kesejahteraan yang berlimpah-limpah. Ketika kita menjadi anak-anak Tuhan yang rendah hati, teman-teman, kesejahteraan yang berlimpah atau hidup kita penuh, hidup kita limpah dengan yang namanya damai sejahtera. Ada sebuah cerita, ini cerita fiksi aja. Jadi ada orang kaya Pak. Orang kaya ini nggak bisa tidur malam, waduh, bingung mikirkan hartanya. Dia pokoknya nggak bisa tidur. Aduh, besok aku harus gini, harus kerja ini, uangku aku harus puter untuk ini. Nah, dia lihat dari jendela kacanya ada tukang becak yang sedang tidur. Nah, dia lihat tukang becak yang sedang tidur. Nah, tukang becak ditanya, kok tukang becaknya dalam hati si orang ini kok bisa tidur nyenyak ya, tukang becak ini. Aku mau keluar mau tak sapa. Wong becak iki ketika tak sopo, bahasa Jawanya seperti itu. Terus akhirnya si orang kaya ini, bapak ini keluar tanya kepada tukang becak, Pak, resepnya sampean kok bisa tidur nyenyak itu apa? Saya ini dari tadi gak bisa tidur. Tukang becak menjawab, ya Pak, ya hidup itu disyukuri saja Pak, gak usah terlalu muluk-muluk, ya dinikmati aja, bersyukur aja Pak. Oh, jadi akhirnya sang orang kaya ini tahu resep supaya bisa tidur nyenyak. Dan akhirnya
tukang becak dikasih uang sekian senilai sekian. Akhirnya si orang kaya ini datang, kembali lagi ke kamarnya dan dia ngikuti nasihat si tukang becak. Akhirnya dia bisa tidur. Nah gantian tukang becaknya nggak bisa tidur karena ngitung dapat uang banyak dari si orang kaya tersebut. Jadi kadangkala bukan keberhasilan ya, tapi damai sejahtera yang melimpah itu sangat penting teman-teman. Sangat kita harus ada dalam kehidupan kita. Karena ketika kita melakukan sesuatu, kalau nggak damai itu nggak enak. Ketika kita bekerja, ketika kita membangun hubungan dengan seseorang, ketika kita sekolah pun, ketika kita belajar atau berjejaring dengan siapapun di luar sana, kalau hidup kita ini nggak damai teman-teman, itu nggak, rasanya itu yang ada itu adalah ketakutan demi ketakutan, yang ada itu adalah intimidasi dan lain sebagainya. Makanya di Mazmur dikatakan ternyata kunci untuk mendapatkan kesejahteraan yang berlimpah atau damai sejahtera, kunci untuk mendapatkan sukacita, kunci untuk mendapatkan berkat Tuhan, itu sederhana dengan kita punya sikap yang namanya kerendahan hati. Nah, kita akan masuk ke dalam sebuah cerita yang di Alkitab tentang seekor keledai tadi yang sempat saya sampaikan di Markus 11 ayat 1 dan 2. Saya bacakan Markus 11 ayat 1 dan 2. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem, dekat Betfage dan Betania yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, pergilah ke kampung yang di depanmu itu. Pada waktu kamu masuk di situ, kamu akan segera menemukan seekor keledai muda tertambat yang belum pernah ditunggangi orang. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah kemari. Lanjut di ayat yang ke-7 dan 9. Ayat 7, lalu mereka membawa keledai itu kepada Yesus dan mengalasinya dengan pakaian mereka. Kemudian Yesus naik ke atasnya. Banyak orang yang menghamparkan pakaiannya di jalan, ada pula yang menyebarkan ranting-ranting hijau yang mereka ambil dari ladang. Orang-orang yang berjalan di depan mereka mengikuti dari belakang dan berseru, Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Nah, ini sebuah kisah tentang Yesus menaiki keledai. Mungkin ada gambar yang mengilustrasikan kondisi pada waktu itu. Jadi ini ada gambar, nah itu ada keledainya kecil gitu kan, dinaiki sama Tuhan Yesus. Ini ilustrasi gambaran dari kisah ini. Dikatakan di ayat yang ke-7, Tuhan itu nyuruh kepada murid-muridnya untuk pergi ke desa yang lain. Kamu pergi ke sana, ambil keledai, di sana pergilah ke kampung yang di depanmu itu. Pada waktu kamu masuk situ, kamu akan segera menemukan seekor keledai muda yang tertambat. Jadi Tuhan Yesus nyuruh kepada murid-muridnya untuk pergi ke desa yang ada di depan. Berarti misalnya kalau kita ke arah Surabaya, mungkin ini kecamatan Sidoarjo sana, kamu ke daerah Gedangan atau di daerah Waru, kamu akan menemukan keledai. Nah itu sedikit gambarannya mungkin seperti itu. Dan akhirnya murid-muridnya taat kepada Tuhan. Tuhan tahu karena dia adalah Tuhan yang kita sembah, dia benar-benar Tuhan. Dia tahu, kok bisa tahu ada keledai di situ ya, padahal itu adalah desa yang ada di depan, belum kita datengin, tapi Tuhan tahu. Ya, itulah ketuhanan yang ada di dalam diri Yesus ya. Kita percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Jadi dia tahu apa yang akan terjadi di depan dan dia juga sudah tahu apa yang pernah kita lalui di belakang. Akhirnya si keledai itu diambil sama murid-muridnya. Dikatakan seekor keledai muda yang tertambat. Seekor keledai muda yang tertambat ini dilepaskan, diberikan kepada Tuhan Yesus. Tuhan telah melepaskan si keledai ini dari jerat. Jadi dikatakan keledai muda teman-teman. Nah, ini gambarannya juga seperti kita. Mungkin kita pernah dulu terikat apapun dalam kehidupan kita. Di masa lalu kita pernah mengalami yang namanya ya kehidupan yang kelam mungkin. Kehidupan masa lalu yang gak benar mungkin. Tuhan punya inisiatif untuk datang ke dalam hidup kita. Tuhan punya inisiatif untuk bawa kita untuk dipakai Tuhan menjadi alat kemuliaan nama Tuhan.
Tuhan telah melepaskan kita dari jerat yang dipakainya sebagai alat Tuhan. Keledai itu akhirnya datang, dibawalah ke Tuhan Yesus. Nah, keledai ini dikatakan keledai muda yang belum pernah ditunggangi orang. Keledai ini ketika dibawa sama Tuhan ke murid-muridnya kepada Tuhan Yesus, dikatakan di sana dan Yesus mengalasinya dengan pakaian mereka. Kemudian Yesus naik di atasnya. Keledai yang belum pernah ditunggangi orang, yang gak punya identitas, sebelumnya ini keledainya siapa, ini miliknya siapa, itu diambil sama Tuhan. Diberikan identitas yang baru sama Yesus, bahwa kamu sekarang menjadi alat kepunyaanku, kamu aku pakai untuk kepentinganku, kamu aku pakai untuk kepentingan Tuhan. Jadi keledai ini bicara soal, saya gak mengumpamakan kita ini keledai, tapi saya mengumpamakan kita sebagai manusia ini seperti seekor keledai tadi. Yang tadinya itu bukan siapa-siapa, yang tadinya gak punya identitas, yang tadinya gak jelas dia, yang tadinya terikat. Itu Tuhan ambil kita, Tuhan berikan kita identitas yang baru. Dikatakan dikasih pakaian di sana, dialasi pakaian di atas keledai tersebut. Pada zaman itu pakaian itu ngomong soal identitas seseorang, ngomong soal kehormatan seseorang. Sampai sekarang mungkin kita tahu kalau polisi, baju polisinya seperti itu. Kalau dokter ada baju dokter. Kalau pilot, kita tahu baju pilot seperti apa. Jadi pakaian sampai detik ini selalu mengisyaratkan sebuah identitas seseorang. Jadi kita diberi identitas yang baru sama Tuhan. Bahwa kita adalah alat yang akan dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Dikatakan yang di ayat yang selanjutnya, banyak orang menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang menyebarkan ranting-ranting hijau yang mereka ambil. Orang-orang yang berjalan di depan dan mereka yang mengikuti dari belakang berseru, Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Keledai ini ketika tadinya bukan siapa-siapa dan akhirnya diambil alih sama Tuhan, dinaiki sama Tuhan. Dia keledai ini menyerahkan hidupnya total sama Tuhan, bahwa silakan Tuhan kau pakai hidupku menjadi alat kepunyaanmu. Keledai ini dinaiki akhirnya sama Tuhan dan dia berjalan pelan-pelan. Dia enggak berjalan sendirian lagi, tapi dia berjalan bersama dengan Tuhan Yesus. Dia dinaiki, dia izinkan Yesus naik di atas kehidupan si keledai ini dan dia berjalan. Dan di tengah jalan ketika keledai ini sudah dipakai untuk kepentingannya Tuhan, keledai itu merasakan berkat Tuhan yang luar biasa, yang tadinya nggak pernah dirasakan, yang tadinya nggak pernah dialami mungkin dari sama seekor keledai ini. Karena tadi kita tahu keledai ini tertambat itu ngomong soal terikat, tertambat, tapi dilepaskan, dipakai Tuhan akhirnya. Dikatakan orang-orang berjalan di depan mereka, teriak Hosana, diberkatilah dia yang datang. Keledai ini juga mendengarkan pujian dari orang. Keledai ini juga menikmati sepanjang perjalanan dia berjalan di atas, dialasi pakaian-pakaian. Karena di ayat yang ke-8 dikatakan banyak yang menghamparkan pakaiannya di jalan. Banyak yang menghamparkan, keledai ini juga ikut menikmati berjalan di atas pakaian. Dikatakan ada pula yang menyebarkan ranting-ranting hijau yang mereka ambil dari ladang. Nah, ranting-ranting hijau seperti gambar tadi yang sebelumnya, bisa kembali ke gambar yang sebelumnya. Nah, ada yang ambil ranting-ranting hijau, dialasin pakaian. Keledai ini yang tadinya hewan yang liar, yang hina mungkin, dikasih jalan yang semegah ini, disambut dengan banyak riuh pujian dari orang. Ini bicara soal kehidupan kita, teman-teman. Kalau kita mau dalam hidup kita ini berserah total sama Tuhan. Tuhan, kita izinkan Yesus masuk dalam kehidupan kita. Kita izinkan Yesus untuk menunggangi kehidupan kita. Kita nggak perlu mencari berkat itu. Kita nggak perlu mencari ketenaran. Itu akan otomatis datang dengan sendirinya. Nah, lain cerita kalau si keledai ini dia nggak rendah hati. Makanya saya gambarkan kerendahan hati itu kita bicara soal dari keledai ini. Keledai ini bukan hewan buas, dia bukan pemangsa, dia hewan yang lemah. Dia hewan yang mungkin kecil, dia kayak kuda ya bukan kuda, zebra ya bukan zebra.
Gak jelas, kecil, hewan yang lemah. Tapi Tuhan itu mau pakai sesuatu yang lemah ini untuk jadi alat kemuliaan Tuhan. Tuhan mau pakai hidup kita yang mungkin dipandang rendah sama orang lain. Kita ini siapa? Kamu itu lahir dari siapa? Kamu itu anaknya siapa? Kamu ini bisa apa? Mungkin kita sama seperti seekor keledai ini. Kita bukan siapa-siapa, kita lemah. Tapi ketika keledai ini menyerahkan hidupnya dan dia mau dipakai, dinaiki oleh Tuhan Yesus, maka yang terjadi, dia menikmati fasilitas kerajaan itu. Dia menikmati berkat-berkat raja itu. Untungnya keledainya rendah hati. Bayangkan kalau keledainya merasa sombong. Wah, ini semua untuk aku. Wah, ini daun-daun ini untuk aku bisa makan. Daun kan makanannya keledai kan dedaunan. Dia bisa menikmati makanan setiap perjalanan hidupnya itu, dia hidupnya kenyang. Ketika kita izinkan Yesus masuk dalam kehidupan kita, kita nggak perlu khawatir. Tadi Kak Henry bilang tentang kekhawatiran. Kita nggak perlu khawatir kalau ada Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, bayangkan kalau keledai ini sombong. Dia merasa, wah ini semuanya ini buat aku. Saya bisa jalan di atas pakaian, saya dapat makanan setiap hari. Ini karena aku hebat. Bayangkan kalau keledai ini sombong. Padahal orang-orang itu sedang menyembah siapa yang naik di atas keledai. Bukan menyembah keledainya. Bukan memuji atau membesarkan kita sebagai manusia. Tapi orang lain sadar bahwa ada Yesus dalam kehidupan kita. Ada Tuhan dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu teman-teman, untuk menjadi generasi yang inside out, kita perlu hidup kita ditunggangi sama Tuhan. Kita perlu hidup kita dipimpin sama Tuhan. Karena kita nggak bisa berjalan sendiri. Yang kedua, tadi memiliki karakter yang rendah hati. Jadi seperti seekor keledai tadi, kita punya karakter yang rendah hati. Kita mau sama-sama, semua ini bukan aku kok, semua ini karena Tuhan. Kita tadi belajar. Dan yang ketiga teman-teman, untuk kita bisa how to be inside out, ada poin yang ketiga yang kita sama-sama mau belajar di sini. Yaitu di Yohanes 13 ayat yang ke-34 sampai 35. Saya dikasih waktu berapa ini kurang? Oh ya, masih 13 menit. Yang ketiga adalah memiliki kasih seperti Kristus. Untuk kita bisa menjadi influence atau kita mau menjadi how to be inside out, yang ketiga ini adalah kita mau memiliki kasih seperti kasih Kristus. Di Yohanes 13 ayat 34 sampai 35 katakan, aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Di Yohanes ini Yesus ngomong kepada murid-muridnya. Ini perikopnya judulnya tentang perintah yang baru. Namanya perintah baru ini, murid-muridnya dengar, aku memberikan perintah baru kepada kamu, supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Tuhan telah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Seperti seekor keledai tadi, Tuhan menunjukkan kasih yang harusnya bukan siapa-siapa tapi dipakai. Nah, itu juga berlaku dalam kehidupan kita. Kita harus punya kasih yang sama seperti kasih-Nya Kristus, yaitu kasih agape. Apa sih kasih agape itu? Bisa ada keterangannya. Jadi kasih Kristus itu agape. Agape adalah istilah Yunani yang berarti cinta yang tidak mementingkan diri sendiri atau cinta tanpa batas. Yesus sudah membuktikan kasih agape dalam kehidupannya. Dia rela mati di atas kayu salib, dia rela mati untuk kita, dia tebus hidup kita, dia mengasihi kita, dia selamatkan hidup kita. Nah, supaya apa? Supaya kita yang sudah diselamatkan oleh Tuhan ini
mampu memberikan kasih kita juga kepada orang lain. Sehingga orang lain ngerti, orang lain tahu bahwa ada Yesus dalam kehidupan kita. Nah, sebelum kita lanjut, ada satu video. Jadi ada satu video animasi, mungkin bisa dibantu puter. Sambil pemain musik mungkin bisa maju ke depan. Kita Ya itu sedikit cerita tentang animasi tadi, bahwa kita kembali lagi ke kasih tadi ya. Sebenarnya kita mampu kok kita memberkati orang lain, kita mampu kok untuk jadi berkat buat orang lain kalau kita itu peduli, kalau kita punya kasih Kristus. Seperti yang di film tadi, dia tangannya masuk aja ke kantong terus nggak mau keluar, sudah cuek lah sama seseorang, cuek, nggak mau peduli dengan sekitarnya, sampai di titik dimana bahaya itu datang sehingga dia mau nggak mau mengeluarkan tangannya dari sakunya, nyetop si kendaraan tadi, dan akhirnya si nenek ini nggak jadi ketabrak kan gitu. Nah, begitu juga sama kehidupan kita teman-teman. Kita punya kok kemampuan untuk kita menjadi seperti memiliki kasih seperti Kristus ini tadi. Karena kita tahu sumber kita tadi. Tahu sumber dari segala sumber kita yaitu Yesus itu sendiri. Yesus itu sudah mengorbankan hidupnya, dia mati di atas kayu salib untuk kita. Dia tebus kehidupan kita. Masa sih kita nggak mau memberikan kasih yang sama kepada sekitar kita? Kita nggak mau memancarkan inside out tadi dari dalam terpancar keluar. Masa sih kita nggak mau memberikan pancaran yang sama dalam hidup kita untuk orang lain di sekitar kita? Jadi kasih yang tidak memandang siapa kita, kasih yang tidak melihat latar belakang kita, kasih yang ingin selalu melihat kita berbalik kepada Tuhan. Nah, itulah kasih agape. Yesus sudah memberikan bukti kasih agape dalam kehidupan kita. Sebelum saya mengakhiri firman, ada satu cerita di Alkitab teman-teman, tentang sebuah kisah di Lukas 8 ayat 26 sampai 29, tentang orang yang kerasukan setan di Gerasa. Singkat saja saya bacakan. Lalu mendaratlah Yesus dan murid-muridnya di tanah orang Gerasa yang terletak di seberang Galilea. Setelah Yesus naik ke darat, datanglah seorang laki-laki dari kota itu menemui dia. Orang itu kerasukan setan dan sudah lama tidak berpakaian dan tidak tinggal di dalam rumah, tetapi dalam pekuburan. Ketika ia melihat Yesus, ia berteriak tersungkur di hadapannya.
dan berkata dengan suara keras, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, anak Allah yang maha tinggi? Aku memohon kepadamu supaya engkau jangan menyiksa aku." Ia berkata demikian sebab Yesus memerintahkan roh jahat itu keluar dari orang itu. Cukup sampai sini. Ini adalah salah satu bukti kasih agape yang Yesus berikan kepada selama masa pelayanannya Yesus. Dan itu bisa menjadi contoh teladan buat kehidupan kita juga untuk memberikan kasih yang sama kepada orang lain. Yesus bela-belain datang ke seberang, sebenarnya ke yang daerah namanya Gerasa. Sebelum perikop ini kejadian angin ribut, murid-murid diuji. Setelah itu dia datang ke Gerasa hanya untuk menemui orang yang gak jelas. Hanya untuk menemui orang yang dikatakan laki-laki dari kota itu menemui dia, orang yang dirasuki setan yang sudah lama tidak berpakaian dan tidak tinggal di dalam rumah. Dia hanya menyelamat untuk satu jiwa, dia hanya rela berkorban untuk pergi ke seberang. Bayangkan kalau itu ada di era sekarang, kita mau menyelamatkan satu jiwa, kita harus sewa kapal, dikatakan naik kapal waktu menyeberangi danau. Berapa logistik yang harus kita keluarkan, waktu yang harus kita tempuh, taruhan nyawa lagi. Ada angin ribut yang ketika Yesus mau ke tanah orang Gerasa, hanya untuk mau menemui satu orang yang kerasukan setan, orang yang mungkin gak dianggap penting di kota itu, orang yang mungkin dianggap sampah masyarakat mungkin, karena dikatakan ia sudah lama tidak berpakaian. Kembali lagi seperti seekor keledai tadi. Keledai tadi tidak berpakaian tapi diberikan pakaian akhirnya sama Yesus. Diberi identitas yang baru. Yesus itu kerjaannya memberikan identitas saja ke orang. Orang yang tadinya gak punya identitas diberikan sama Yesus identitas yang baru. Bahwa kamu ini anakku. Orang yang tadinya mungkin sudah punya identitas tapi melepaskan pakaiannya hanya untuk kesenangan. Melepaskan jubahnya untuk kesenangan. Yesus datang jauh-jauh belain. Kalau di ayat ini dia harus naik kapal, dia harus murid-muridnya diterpa dengan angin ribut hanya untuk ketemu satu orang, hanya untuk ingin memulihkan satu orang. Si orang yang kerasukan setan ini juga sudah lama gak tinggal di rumah. Dia sudah jauh dari Tuhan. Rumah bicara soal apa teman-teman? Di dalam rumah kita bisa mendapatkan cinta kasih. Di dalam rumah itu ada ketenangan. Di dalam rumah kita berjumpa dengan bapak kita, dengan ibu kita, dengan orang tua kita. Sama seperti orang gila ini tadi, orang kerasukan setan, dia udah meninggalkan rumahnya. Yang mungkin sebelumnya dia sudah punya identitas, karena dia meninggalkan rumah, berarti sebelumnya sudah pernah tinggal di dalam rumah. Itu ngomong soal bukan seperti keledai yang tadi, yang dari awal belum punya identitas. Tapi yang kisah di Gerasa, mungkin dia dulunya orang yang baik. Kisah di Gerasa mungkin dulunya dia orang yang takut akan Tuhan. Karena dulu pernah tinggal di dalam rumah. Tapi dia lepaskan itu semua. Dia memilih untuk tinggal di dalam, dikatakan tinggal di dalam kuburan teman-teman. Dikucilkan sama seseorang. Dunia kegelapan yang dia pengen tinggal di dalam kegelapan. Nah, Tuhan datang ke pelayanan Yesus, datang ke orang-orang yang seperti ini. Di dalam rumah kita menemukan cinta kasih. Tapi kita rela untuk pergi dari cinta kasih itu. Hanya untuk kesenangan kita. Kita rela meninggalkan itu hanya untuk kepentingan kita. Merasa kita pintar, merasa kita bisa. Tapi itu justru kita semakin jauh dari Tuhan. Tapi kita bersyukur Yesus memiliki kasih agape teman-teman. Yesus memiliki kasih yang luar biasa. Yaitu dia samperin kita. Inisiatif yang pertama itu bukan dari kita kok. Inisiatif pertama itu selalu dan selalu datangnya dari Tuhan Yesus. Yang cari kita, yang kejar kita. Yang merangkul kita. Untuk kita dipakai kembali sama Tuhan. Untuk kita kembali lagi diberikan identitas bahwa kamu itu anakku.
Sama-sama kita mau tundukkan kepala, kita mau sembah Tuhan. Saya selesai, biarlah Tuhan yang bekerja dalam masing-masing kehidupan kita. Kita sama-sama mau menyembah Tuhan malam hari ini. Haleluya Yesus.